kembali lagi. Kali ini aku akan cerita tentang buku Angsa dan Kelelawar karya Keigo Higashino, salah satu penulis favoritku. Nah, jadi aku udah baca semua karya beliau yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan ini adalah yang karya terbarunya gitu. Sedikit tentang novel ini tuh versi aslinya diterbitkan pertama kali di Jepang pada tahun 2021 dengan judul Hakucho Tokomori. Kalau yang ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2023. Nah, jadi memang kemarin tuh aku aku pesan buku ini pas dibuka PO pertama kali, kalau nggak salah itu sekitar bulan Mei, tapi memang baru bisa aku selesaiin sekarang karena memang kalau baca buku tebel itu biasanya aku nyari waktu yang memang banyak luangnya gitu, jadi pas ngebaca bisa fokus dan bisa inget jalan ceritanya dari awal sampai akhir, jadi nggak banyak jedanya gitu loh. Nah, novel ini diawali dengan ditemukannya jasad Shiraishi Kensuke yang tewas ditikam di dalam mobilnya. Sebagai pengacara, polisi menduga kalau pelakunya ini adalah kliennya gitu yang mungkin merasa sakit hati atau punya dendam ke si Shiraishi Kensuke ini. Akhirnya kan polisi membentuk tim dan melakukan penyelidikan sampai akhirnya muncullah si Kuraki Tatsuro yang mana dia itu mengaku sebagai pembunuhnya. Adapun motif pembunuhannya itu ternyata karena si Shiraishi Kensuke tadi memaksa si Kuraki Tatsuro untuk mengaku atas pembunuhan yang ia lakukan 30 tahun yang lalu. Nah loh, ternyata pembunuhan ini bukan pembunuhan pertama si Kuraki Tatsuro gitu loh. Sementara itu, Shiraishi Mire adalah anak dari si korban dan Kuraki Kazuma adalah anak dari pelaku. Keduanya itu sama-sama gak percaya kalau ayah mereka bisa mengalami atau menjadi pelaku pembunuhan itu gitu. Nah, akhirnya mereka pun secara mandiri melakukan, bukan penyelidikan ya, mereka mencari kebenaran atas kasus tersebut, dan pada suatu titik akhirnya mereka pun bekerja sama. Makanya mereka berdua ini lah yang disebut Angsa dan Kelelawar. Mereka kan sebenarnya kayak berkebalikan banget kan, anak pelaku dan anak korban gitu, tapi mereka bekerja sama untuk mengungkap kebenaran, yang mana ternyata kebenarannya itu kalau di blurnya disebutkan jauh lebih menyakitkan. Bener-bener nggak bisa mereka duga. Kalau kalian suka novel misteri atau novel detektif, atau mungkin kalian adalah penggemar Keigo Higashino, kalian harus baca novel ini. Dengan tebal 560 halaman, novel ini berisi cerita yang benar-benar detail. Jadi nggak hanya tentang gimana polisi mengumpulkan data dan informasi dalam penyelidikannya, tapi kayak misalnya waktu si Kuraki Tatsuro ditetapkan sebagai tersangka, itu tuh digambarkan banget secara detail gimana dampaknya atau kondisi psikologi dan sanksi sosial yang diterima oleh si keluarga pelaku itu. Terus juga digambarkan gimana dampaknya terhadap keluarga korban, terus juga gimana waktu ditetapkan sebagai tersangka dia kemudian diburu oleh wartawan, terus peran jaksa penuntut umum, pengacara, dan juga dijelaskan sedikit tentang proses pengadilan seperti itu. Intinya secara keseluruhan menurutku novel ini sangat menarik, terutama di sepertiga bagian akhir novel ini. Jadi saat membaca sepertiga akhir ini aku benar-benar harus menahan diri supaya nggak langsung lihat di halaman belakangnya gitu loh, karena memang semenarik itu dan sebikin penasaran itu gitu. Nah, jadi menurutku juga novel ini tuh sebenarnya erat dengan kondisi psikologi manusia. Selain itu, terjemahan dalam novel ini pun menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga saat bacanya juga nyaman banget, gampang lah ngikutinnya kayak gitu. Dan kemarin itu aku sempat baca kalau katanya novel ini adalah Crime and Punishment ala Keigo Higashino. Setelah aku cari tahu, ternyata Crime and Punishment ini adalah novel karya pengarang Rusia yang terbit tahun 1940-an, yang intinya kayak dia itu merasa bersalah karena dia sudah melakukan pembunuhan. Ya meskipun dia itu nggak tertangkap kayak gitu. Jadi setelah ngebacanya ini aku sebenarnya jadi penasaran juga dengan novel Crime and Punishment itu. Mungkin aku bakal cari untuk aku baca nextnya. Tapi yang bisa aku tangkap sih dari novel ini adalah kalau setiap perbuatan itu ternyata benar ada karmanya gitu. Dan bagi sebagian orang, karma itu bisa berupa rasa penyesalan atau rasa bersalah yang menghantui seumur hidupnya. Jadi itu sih sebenarnya kesan yang aku tangkap setelah membaca novel ini. Terakhir yang bisa aku bilang adalah untuk menutup video ini juga, kalian mungkin bisa nebak motif pembunuhannya apa, tapi aku yakin banget kalian gak akan bisa nebak
pelaku sebenarnya, karena memang semengejutkan itu. Bahkan aku aja sampai di akhir tuh kayak masih nggak percaya kayak gitu. Terus di bagian akhir juga sebenarnya ada sedikit twist sih yang juga cukup mengejutkan buat aku. Jadi ya, selamat membaca dan selamat menikmati twist-twist dan kejutan-kejutan dalam novel ini. Sampai jumpa di buku berikutnya. Bye bye.